mungkin bagian heuristik. Heuristik itu apa sih sebenarnya? Berasal dari bahasa Yunani ya, itu heuristein, yang artinya saya menemukan, I found gitu kan. Makanya heuristik itu ditekankan bahwa siswa itu atau murid dari proses awal sampai akhir dalam kegiatan pembelajaran, siswa itu dapat mengerti dan melakukannya. Contohnya dia dapat menemukan masalahnya apa, dia dapat merumuskan masalahnya apa, dia dapat menentukan tujuan masalahnya apa, dia dapat membuat hipotesis, dan dia dapat menyelesaikan atau memberikan solusi dari masalahnya. Makanya heuristik adalah sebuah seni atau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kenapa ini penting dilakukan bagi siswa? Agar siswa dapat menyelesaikannya secara ilmiah dan dapat berpikir secara ilmiah. Karena apa yang terjadi apabila di ruang-ruang kelas atau di ruang-ruang diskusi atau yang kita kenal dengan sebagai ruang akademik itu tidak terjadi diskusi secara ilmiah atau pemikiran-pemikiran yang dapat diselesaikan dengan runtut dan bertanggung jawab, maka yang terjadi ya bisa jadi kita menemukan kelas-kelas itu akan menjadi sebuah kelas yang debat kusir gitu ya, atau kelas-kelas yang ramai tapi tidak mengandung makna pendidikan di dalamnya. Makanya itu dalam makna heuristik ini, strategi ini bahwa kita harus mengasumsikan sebagai seorang pendidik, guru, fasilitator juga, maka kita harus dapat memfasilitasi ini dengan sebagaimana mungkinnya. Makanya apa sih elemen yang dibutuhkan oleh seorang guru juga ya? Kan ini kan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Berarti sebelum kita membimbing, berarti yang membimbing itu juga, maka kita juga perlu elemen-elemen keilmuan yang transdisiplin. Karena kan hari ini kita harus membantu murid dengan berbagai macam perspektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pikirannya dan apa yang sedang dia kerjakan. Apabila kita sebagai pembimbing juga tidak memiliki disiplin ilmu yang mumpuni atau yang cukup luas, maka kita juga akan kesulitan dalam menyelesaikan. Apabila kita ditanya murid, bisa jadi kita jawabnya coba tanya teman kamu yang lain, coba tanya Google dan lain sebagainya. Sebaiknya itu dihindari ya, karena di sini juga kita harus memposisikan diri kita sebagai tetap menjadi sebagai guru yang dapat membimbing mereka dan menentukan apa yang harus mereka kerjakan tanpa melewati batasan-batasan yang akhirnya melanggar sebuah etika gitu. Ya, dalam strategi ini peserta didik yang dituju itu apa sih? Ya, murid berusaha kita bangkitkan growth mindset-nya. Ya, growth mindset-nya itu salah satu indikatornya dia dapat berpikir kritis gitu. Jadi murid dapat mengungkapkan sebuah argumentasi secara ilmiah dan bertanggung jawab sehingga tidak asbun. Kalau kita mengenal asbun, asal bunyi aja gitu. Begitu dan seterusnya. Bisa dilanjut, Pak. Ya. Nah, sebenarnya heuristik itu kita kenal terbagi dua ya, itu pelajaran secara discovery learning maupun dengan inquiry learning. Tapi di kurikulum Merdeka lebih ditekankan tentang inquiry. Apa sih contoh inquiry itu, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Inquiry, pembelajaran inquiry. Ayo, sebenarnya kita udah melakukannya kok gitu. Cuman kita nggak sadar aja itu namanya inquiry. Tahu yang namanya ujian praktek ujian praktek UKK. Misalnya kalau kewirausahaan, murid buat semacam proyek kayak misalnya murid buat makanan gitu, segala macam. Itu termasuk pembelajaran inquiry. Jadi dari awal prosesnya sampai akhirnya dia menemukan atau menyelesaikan solusinya itu berdasarkan cara pandang dia yang secara kritis dan ilmiah tersebut, ya kan? Mungkin dalam pembuatan sandwich dia mikir lebih bagus sandwich yang kotak, segitiga, trapesium atau bulat gitu kan. Lebih baik sandwich yang dikasih tomat atau enggak, lebih baik sandwich yang dikasih plastik atau tempat makan dan lain sebagainya gitu. Walaupun yang kenyang tetap gurunya gitu kan. Dan lain sebagainya ya. Nah, itulah pembelajaran inquiry ini yang hari ini kita bisa lihat banyak di kelas-kelas ya. Pembelajaran matematika nggak cuman murid tulis di depan papan tulis, tapi ada prakteknya, baik menggunakan kertas, entah kertasnya dibuat apa sama gurunya. Hari ini guru-guru geografi tiba-tiba membuat sebuah bentuk skema atau sketsa dari bumi. Terus guru yang lain juga tiba-tiba menjadi kelas menggambar dan lain sebagainya gitu. Itulah pembelajaran inquiry di mana
lebih ditekankan bahwa pembelajaran terbimbing dan pembelajaran langsung itu menjadi satu kesatuan, baik bukan gurunya aja yang menyampaikan secara langsung, secara satu arah, tapi murid juga dituntut keaktifannya. Cuman problemnya yang tadi, guru itu memang harus bisa menguasai banyak ilmu, atau kita hari ini kenal dengan transdisiplin ilmu ya, karena ini segala sesuatu yang multidimensional. Multidimensional